berputar. Oke, baik anak-anak, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya ini? Sehat semua ini, sehat? Ya, kayak Bapak lihat lah. Rahmat sehat, sehat Rahmat. lah, Pak. Sehat, Pak. Luar Masih seperti dalam? yang dulu, Pak. Udah bisa dipastikan? Aman, Pak. Aman luar dalam ya. Kalau yang perempuan saya tidak bisa menanyakan luar dalam. Oke, ya berarti semuanya sehat. Sebelum kita mulai dulu pembelajaran kita hari ini, siapa dulu yang memimpin doa kita? Ayo, yang bersedia. Saya, Pak. Oke, Pak Rahmat, ayo silakan pimpin doa kita. Baik, teman-teman, sebelum memulai kelasnya Pak Iko yang luar biasa, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya lihat muka-mukanya ini setelah berdua semakin segar ini semua, maka pembelajaran kita pasti lebih efektif hari ini. Oke, baik. Sebelumnya saya absensi dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir di sini? Ada nggak yang tidak hadir? Ada, Pak. Besti, Pak. Anter, Anter. Pak. Masalah sinyal, Pak. Tadi udah ada. Saya naik, Pak. Gimana kabarnya? Nggak mau turun ini, Pak. Maaf, Pak. Ini bestinya di mana ini? Kok nggak ada datang ini? Ada halangan ini ya? Ada jaringannya, Masih Pak. cari jaringan dia, Pak. Ada jaringannya, kita doakanlah supaya ada jaringannya ya, supaya bisa bergabung dengan kita. Jadi nanti diisi absennya sudah Bapak kirim di kolom chat. Jadi nanti absensi ini akan saya tutup di akhir pembelajaran kita tentunya. Oke? Oke ya, nanti diisi ya, jangan lupa mengisinya. Nanti jadi alfa nanti semuanya ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Jadi saya tampilkan dulu slide Bapak yang mau kita pelajari hari ini. Oke, saya share dulu. Oke, jadi sebelum kita memulai untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita dulu bernyanyi. Oke, kita ikuti Lagu apa, nanti. Pak? Nah, kita lihatlah di sini ya, lagu apa ini? Ini lagu kebanggaan kita ini. Oke, sama-sama kita bernyanyi dengan semangat. Indonesia tanah airku, pada Darahku. sanalah aku Berdiri. jadikan Ibuku. Indonesia, Indonesia bangsa kebangsaan dan tanah air. marilah Marilah kita kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Udah kemarin. Udah merdeka kita kan? Kayaknya sih, Pak. Iya, sudahlah. Sudah 70 tahun kita merdeka, maka pembelajaran kita juga harus merdeka.
Oke. Saya lihat udah semangat, udah senyum-senyum semuanya ini kan. Kalau udah senyum-senyum berarti pelajaran kita ini semuanya akan semakin menyenangkan. Oke, pada saat ini kita akan belajar tentang, boleh diperhatikan ya PowerPoint-nya Bapak sampaikan, dan sebelumnya juga sudah saya berikan bahan ajar yang mau dipelajari di rumah sebelum kita masuk pada pertemuan ini. Oke, pada saat ini topik kita ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sekarang pertanyaannya, apa pentingnya kita belajar tentang sistem persamaan linear variabel? Ada beberapa hal yang harus kita pahami atau yang harus kita ketahui akan pentingnya belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Apa saja itu? Yang pertama, menentukan harga suatu barang yang kita beli ke depannya, kamu bisa mengambil ataupun membuat laba maksimum dan minimum, atau kita di sini belajar menjadi seorang pengusaha. Kemudian menjadi petani, ya. Ini petani yang sukses. Sudah memaksimalkan modal yang kamu miliki untuk membeli bahan-bahan yang kamu akan gunakan dalam pertanian. Kemudian di sini Bapak buat berinvestasi yang efektif. Jadi kamu bisa memilih beberapa bank yang bisa kamu investasikan nanti di kemudian hari. Kalau kamu sudah punya uang, bisa kamu investasikan di mana paling maksimum atau paling maksimal kamu menginvestasikan yang namanya uang kamu. Oke, ada beberapa hal lagi. Coba dulu dari modul yang sudah Bapak bagikan, mungkin kamu sudah baca-baca. Coba apalagi kira-kira manfaatnya ini untuk kita pelajari. Yuk, siapa dulu yang bisa memberikan tanggapan? Ayo, siapa? Yasnita, ayo. Apa manfaatnya kira-kira setelah saya kasih semalam itu bahan ajar, apa kira-kira manfaatnya itu kita pelajari, kita ketahui kira-kira begitu. Belum kedengaran suaranya, anakku? Oke, sepertinya ada kendala. Coba Rahmat dulu, Rahmat. Ayo, ini Rahmat. Ya, Pak. Oke, apalah kira-kira manfaatnya kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Saya pikirkan kan Pak, bangun bisnis Pak. Bisnis. Jadi misalnya ada variabel bahan, biaya produksi, sama ini Pak, ongkos distribusi Pak. Jadi saya bisa buat keuntungan, saya hitung Pak, gimana biar saya untung, biar cepat kaya Pak. Oh, gitu Pak. Ya, bagus. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi guru ya, Nak ya. Jadi pengusaha lah. Pasti kaya. Nanti yang ngajarin anak kita siapa Pak? Kalau nggak ada guru Pak. Itu sudah ada tersendiri itu dikasih Tuhan itu ya, nggak usah apa. Yang penting cita-cita kita ke depan mau jadi pengusaha itu harus kita wujudkan. Ya, dengan mempelajari ini tentunya menjadi modal dasar bagi kita untuk menjadi pengusaha tadi. Oke ya? Jadi artinya penting kamu harus kuasai bahan ini ataupun materi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pelajari SPLTP. Bapak terangkan juga manfaat-manfaatnya. Apa yang kita pelajari di sana? Yang kita pelajari di sana bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan tentang sistem persamaan linear 3 variabel itu dengan cara substitusi. Sekarang apa yang harus kita pelajari? Pemecahannya seperti apa yang kita pelajari? Oke, sama halnya di pertemuan kemarin materi prasyaratnya tetap sama ya. Kita harus memahami SPLP persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel. Oke, Bapak lanjut ya. Maka tujuan untuk saat ini, tujuan yang paling utama kita mempelajari ini, yang harus kau pahami, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu adalah dengan mempelajari ini kita harus mampu memecahkan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan kita dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian,
Kita juga bisa memecahkan masalah yang kontekstual, berbicara tentang SPLTV dengan cara eliminasi substitusi. Maka dengan ini Bapak kasih permasalahan, Bapak mulai dari permasalahan. Coba kita lihat sama-sama permasalahannya apa ya. Oke, ini dia. Coba kita perhatikan. Di sini dibilang Ananda, Berkat, dan Dewi pergi ke suatu toko. Udah, kemudian mereka Ananda membeli 3 buah buku. Kemudian sebuah pena dan 2 buah penggaris. Dan membayar uang sebesar 26.000. Berkat membeli 2 buku, kemudian 3 pena, dan sebuah penggaris, dia membayar 26.000. Citra membeli sebuah buku, 2 buah pena, dan 3 penggaris, dan membayar sebesar 20.000. Hanya ikut-ikutan si Dewi. Ingin membeli juga. Dia memiliki uang sebesar 15.000. Dan ingin membeli 2 buah buku, dan 1 pena, dan sebuah penggaris. Pertanyaannya adalah, apakah si Dewi sanggup dengan kemampuan uangnya 15.000 membeli hal tersebut? Oke, ini bagaimana cara mencarinya? Tentu, apakah bisa kita cari? Tentu bisa. Itulah gunanya kita mempelajari SPLTV. Oke ya, mencari harga satuan daripada sebuah barang. Oke, coba kira-kira ada nggak yang bisa menanggapi permasalahan ini? Bagaimana cara mencarinya? Gambaran-gambarannya saja, nggak usah hitung-hitungannya dulu. Ayo. Siapa dulu yang bisa? Coba. Saya, Pak. Oke, ayo Naraku Rahmat, yuk. Saya ada ide, Pak. Apa yuk? Tanya aja penjualnya, Pak. Berapa harga per bijinya, Pak? Betul sekali ditanya. Oke, kalau misalkan misalkan dia malu-malu bertanya, berarti dia harus hitung ya kan? Berarti sistem ataupun metode yang dilakukan, ya kalau misalkan malu-malu dia bertanya karena dia cuma memiliki uang 15.000, ya kan, gimana ya? Bisa nggak ya kira-kira ini ku beli nanti? Nah gitu ya. Oke, tapi sudah bagus pertanyaannya tadi, langsung tanya, langsung dapat, simpel ya kan? Ngapain repot-repot ya kan? Itu kalau misalkan ada keberanian. Oke, bisa juga itu. Oke, sekarang coba istilahnya kita tanpa bertanya bagaimana kita mengetahuinya. Apa-apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, sekarang yang pertama itu adalah, kenapa? Ada yang mau bertanya? Saya menanggapi, Pak. Oke, silakan JP, ayo. Iya, kan kalau dia malu-malu kan, Pak ya. Harus tahu dia harga buku berapa, harga pena berapa, dan harganya penggaris, Pak. Jadi dia tak perlu bertanya kalau udah tahu dia di situ, Pak. Berarti dia tahu kalau uang itu cukup atau tidak. Oke, mantap sekali. Berarti dia harus mengetahui harga sebuah buku, harga sebuah penggaris, dan harga sebuah pena. Baru ditengoknya lah dompetnya, ya kan? Cukup enggak? Kan kira-kira begitu ya. Nanti malu pula, nggak ada duitmu katanya pula, ya kan? Oke. Nggak ada duit, nyuci piring. Nyuci piring jadinya dia di kantin. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama mengumpulkan informasi. Apa-apa saja informasi di dalam permasalahan tadi. Yang pertama itu Ananda. Oke, bisa dibaca di sana ya. Ananda membeli 3 buah buku, kemudian tiga buku, sebuah pena dan 2 penggaris dengan harga 26.000. Berkat juga begitu, 2 buku, 3 buah pena dan 1 penggaris 26.000. Kemudian siapa tadi satu lagi? Ayo kita lihat lagi soalnya. Di sini agak terpotong dia. Kemudian si Citra, ya, 2 buku, kemudian 3 penggaris, kemudian sebuah buku, harganya 20. Sekarang si Dewi ya kan, kita cari dulu harganya ya. Oke, ini dia informasi-informasi yang perlu kita kumpulkan, kemudian kita buat bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, di dalam materi kita ini ada 2 cara tadi. Yang pertama itu eliminasi full, kemudian
penggabungan, eliminasi, dan substitusi. Substitusi sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Maka ini eliminasi full dulu kita perhatikan ya. Oke. Oke, sekarang kita olah datanya. Caranya begini. Ya, kita misalkan X sebuah buku, kemudian Y sebuah pena, kemudian Z adalah harga sebuah penggaris itu dalam bentuk rupiah. Kemudian berdasarkan hal tersebut maka kita perolehlah 3 buah persamaan. Yang pertama itu adalah 3X tambah 2Y tambah 2Z itu sama dengan 26.000, 2X tambah 3Y tambah Z itu 26.000 juga, X tambah 2Y dan tambah 3Z itu sama dengan 20.000. Yang ditanya adalah tentu 2X tambah Y tambah Z. Berarti 2 buah buku, kemudian 1 buah pena, kemudian 1 buah penggaris. Oke. Lalu kita pecahkan ini. Bagaimana cara mencari X dan Y dan Z? Setelah dapat nanti X, Y, dan Z, berarti sudah dapat harga semua satuan tersebut, yaitu tentang satuan buku, pena, dan penggaris. Oke. Yang pertama, langkahnya adalah kita eliminasi. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Oke. Kemudian setelah kita eliminasi, seperti itu dia nampak ya. Kemudian bagaimana cara mengeliminasi? Kemarin sudah kita pelajari. Untuk mengeliminasi suatu variabel atau menghilangkan suatu variabel, tentu koefisien daripada variabel tersebut harus sama. Kemudian kita eliminasi dengan apa? Operasi apa? Bisa operasi penjumlahan, bisa operasi pengurangan, tergantung tanda daripada si variabel yang mau kita eliminasi. Oke ya, bisa ya? Oke, kalau dalam hal ini, lihat si X ada itu belum sama dia, maka kita samakan dulu. Dapatlah hasilnya minus 7Y tambah Z itu sama dengan minus 26.000. Kemudian kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Lihat lagi, apakah sudah sama yang namanya koefisien X dan Y-nya, X di persamaan 1 dan di persamaan 3. Kalau belum sama, bagaimana cara menyamakannya? Oke, kita kali berapa persamaan 1, kita kali berapa persamaan 3. Oke, di sini sudah nampak, maka didapatlah hasil daripada eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu min 5Y kurang 7Z, itu sama dengan min 34.000. Oke, tadi kita berarti sudah dapat persamaan, 2 persamaan. Kita tandai namanya, yang pertama tadi persamaan 4, berikutnya itu persamaan 5. Kemudian, untuk mencarinya lagi, apa langkah berikutnya? Kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Kita lihat persamaannya tadi, ini sudah Bapak tuliskan. Kemudian lihat koefisien daripada Y belum sama, kita samakan. Ya, persamaan 4 kali 5, persamaan 5 kali 7, maka hasilnya demikian, min 35Y tambah 5Z, dan seterusnya, itu didapatlah 54Z sama dengan 108, maka Z-nya kalau kita bagi, berarti Z-nya kita peroleh sama dengan 20.000 ya. Oke, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi Z ya dari persamaan 4 dan 5. Kita begitu juga ya, begitu juga langkahnya. Oke, kemudian dapatlah Y sama dengan 40.000. Sekarang sebenarnya udah lebih enak kalau kita pahami cara substitusi, tapi nanti di berikutnya kita penggabungan. Ini eliminasi full, dulu. Kita mematikan variabel-variabel tersebut. Oke, ini lihat. Untuk mendapatkan X, eliminasi dari persamaan 1 dan 2 seperti cara yang tadi, kita dapat persamaan 6. 7X tambah 5Z sama dengan 52.000. Eliminasi persamaan 1 dan 3, itu dapat 5X tambah Z sama dengan 32.000, maka dapatlah X sama dengan 6.000. Oke, sekarang apa tadi permasalahannya? Jika Dewi ingin membeli 2 buah buku, sebuah pena dan sebuah penggaris, maka dia harus membutuhkan uang sebesar 18.000. Ayo, kira-kira cukup nggak uangnya? Tadi berapa uangnya? Siapa dulu ingat? 15.000 tadi, Pak. Nah, Nanti ayo kurang berapa? kurang 3.000, Pak. Kurang 3.000.
Utang dia, Pak, utang. kawannya. Si Ananda bisa meminjamkan ya kan? Kasbon, Pak. Kasbon. Enggak, Kasbon. satu aja dibelinya buku, Pak. Satu aja. Bukunya, iya, Pak. Besok satu lagi. Boleh. Dan nggak ngutang dia. Oke, jangan ngutang ya Duitnya- kan? Ah, Oke, ada lagi yang memberikan tanggapan, silakan. Oke, sekarang Bapak kasih permasalahan kedua, tapi ini nggak usah full Bapak terangkan. Oke, coba perhatikan. Nah, kira-kira ini permasalahannya ya. Nah, ini. Oke, udah balik ini anak ya. Balik dia. Oke. Oke, tunggu ya, sabar ya anak ya. Oke, ini permasalahan berapa tadi? Ini tunggu sebentar. Iya. Oke, lihat ini permasalahan kedua ya. Permasalahan kedua itu adalah si Rina, si Tika, Rani dan Dian berbelanja ke toko yang sama, dan Tika membeli 2 buah buku tulis, 2 buah pena, sebuah penggaris, dan harganya adalah 8.000. Si Rani juga demikian, sebuah buku, 2 buah pensil, sebuah penggaris, harganya 6.000. Yang membeli 3 buah buku, kemudian sebuah pena dan sebuah penggaris, harganya 9.000. Tentukan harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris. Oke, ini kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, ini langkahnya hampir sama dengan eliminasi tadi. Langkah 1 sampai langkah 4 itu sama. Kira-kira begini dia perjalanannya. Nampak ya anak ya di situ ya? Oke. Nampak, Oke, Pak. cepat Bapak buat ya. Oke, kemudian, ini dia. Terakhir, dapatlah di sini, dapat X, dapat Y. Setelah dapat tereliminasi, dapat X, dapat Y. Kemudian, untuk mendapatkan yang satu lagi variabelnya, langsung kita substitusi seperti ini, maka dapatlah dia harganya itu Z-nya 2.000, kira-kira begitu ya. Oke, untuk mendalami permasalahan ini, maka ayo kita sama berdiskusi di ruang diskusi ya. Ini oke, saya apakan dulu ya. Oke, sebentar. Pak, mau tanya, Pak. Oke, saya kirimkan dulu LKPD-nya yang mau kita diskusikan ya. Ini Oke. dia. Oke. Ini LKPD yang mau didiskusikan, saya kirim di ruang chat. Oke, tunggu sabar. Oke, saya bagi kelompoknya dulu ya anaknya. Nanti ketika berkelompok, itu semuanya harus aktif. Jangan ada yang diam-diam. Oke, mana break apanya ini? More. Oke, kita break out. Oke, saya bagi anaknya. Oke, Pak. 2 kelompok saja. Masih mute, Pak. Oke. Sudah? Loh, mana yang lain, Pak? Ini kemana ini membuatkan? Ini kok nggak muncul-muncul ya? Move to, ini move to room 3. Yes. Ada Pak Guru, ada Pak Guru. Masuk Pak Iko. Wis, halo Pak, selamat datang Pak. Masih mute Pak, maaf. Masih mute ya Pak. Belum Maaf. diperhatikan.
Maaf, Pak. Gimana? Sudah? Lagi susah bukanya, Pak. Ya, susah bukanya. Linux kalau buka pakai Ini. jaringan susah, Pak. Jangan susah bilang. Sabar ya. Pak ya. Harus pandai membuka ya, Nak ya. Membuka Iya, Pak. permasalahan-permasalahan harus pandai ya, Nak. Udah, bisa buka, Pak. Ini lagi usaha Pak. Lagi usaha ya. Iya. Oke, Udah, Pak. mantap. Iya, Pak. Yuk, guys, yuk. Ayo. Apa nama kelompok kita, guys? Would you like to do this weekend? I have no idea about it. Siapa lagi sekelompok What kita ini? Oh, are you going to do? siapa lagi? Oh, Bu Budiani. Budiani. I'm going to Kelompok apa ini namanya? with my family. That's awesome. Kelompok 1 Pak. Anti huru hara, Pak. Berkeren, Pak. I can go with you. Apa ya, Pak? Kelompok anti huru hara, Pak ya. Oke, buat sekreasi mungkin ya. Oke, Pak. Buat. Oke, saya tinggal dulu ya, Nak ya. Oke, Pak. Would you like to come Perhatikan waktunya ya, Nak ya. my family? Oke, kita kurangi waktunya karena cuma sedikit itu soalnya. Itu kita kurangi 50%. Itu sendirilah, Nak ya. Nanti saya kabari lagi. Iya Pak, ya Pak. Oke. Udah ada X juga 33, Bu. Oh salah, maaf. 3X, 2Z. Iya ya. Terus 2 buku 2X, 2Y, 3Z. 1 buku berarti X, 2Y, 2Z. Ini kita tuh satu aja lah ya. Boleh. Oke, mengeliminasi. Berarti persamaan 1, 3X ditambah Y ditambah 2Z. Bentar ya, sama dengan 17.200. Oke, berarti 2X, berapa? Ayo, yang lain meneliti anaknya. Lihat mana tahu yang salah. 2Y, Iya, 3 berarti 6X ya. Kali 2 kan? 6X 6X atau berapa tuh? oh ya itu di atas dikali 2. Belum mengalih. Kan nanti sebelah kanannya itu nanti dikali. Ini apa ditulis, Gus? 3X tambah Y, terus persamaan kedua aja. Nah, itu Kesini. persamaan Iya kedua. langsung ke sini, Bu, yang di sebelah yang 34.000. Nih, 2X 2X tambah 2Y. itu kan? 2X tambah 2X. 2Y. X-nya udah ada. 2 aja di situ. Iya, 2X. X-nya udah ada itu. Ya, jangan banyak X kali tambah Nak, 2. ya. Iya, 3Z. 3 aja. Di sini nggak bisa 19.700. 19.000. bisa ditulis. Oh, di sini aja nantilah. Ini sudah diisi. 6. Oh enggak, Oke, kalau nggak Nggak bisa ada diisi kotak nak ya? ke langkah berikutnya nak ya. 6. Iya, iya. oke. Nah, kayaknya ada kesalahan itu. 6 itu, Bu. Kali 2 itu Kali 6. 2, 6. Iya, maaf. 6, 2, 2, 4. 4. 4. Terus 2, 2, 3. 3. Berarti hilang Y. Tinggal 4X. Tambah 1. 1. Berarti 34, 400. Berarti sekitar Itu 700. 33 kurang 19. Ayo, berapa itu? 14 ya? 5. 14.700 ya? Ya, 14.700. 700.
Rp14.700. Oke, udah kan? Ya, Udah. persamaan 4. Terus persamaan 2. 2x, 2y, 3z. 2x, 2y, 3z. Z. Oke, dilanjut ya nak ya, semangat. 19.700. Iya, Pak. 19.700. Oke. Baru persamaan ketiga. Hilang Z-nya, tinggal 3. Berapa nih? Berapa 0. yuk? 9. 9.000. 9.000. 9.000 ya. Ya. Nah, Itu apa lagi? nilai X. Persamaan 5. Persamaan 5. Persamaan 5. X tambah Z. X tambah Z 5.700. 100. Z 5.700 dikurang X. Kurang 9.000 aja Langsung langsung itu. situ. Kurang 9 iya. Kurang 3.000. 3.000, Pak. 3.000 3.000 ya? Rahmat. Ya. Ya, 3.000. Enggak. Di X itu 3.000. Ini, Bah. Nah, Udah. belum, Pak. Oke, waktunya mau habis ya nak ya. Y. Siap, 2 Bapak. kali 2.700. Itu tetap Y. Ini tetap Y ini. Nah, baru 2 2 kali kali 2.700. 2.700. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya nak. 5.400 tambah 9.000, 14.000. 14.400. 14.400. Berarti Apa ini? 800 Tadi 3.000 ya. Punya siapa yang panjang Pak Hunter? Ayo kedengaran lo nakku. Panjang pelajaran ini, Pak. Waktunya udah mau Y-nya habis berapa ya, Nak, nih? ya. Y-nya 2.700, Besti. Yang selesai nanti kita Itu apakan Z ya. loh, 2.700. Oh iya. Y-nya lo. Y-nya lo, Besti. Di mana sih Y ini ya, Besti? Salah Tak itu, nampak. udah lanjut aja, Bes. Langsung lanjut aja, Bes. Salah ketik Bapak itu. Bapak itu kan udah tua, dia lupa-lupa dia itu. Berarti ini sebab Ada Bapak itu. 2.700 kan? Oke ya. Waktunya udah mendekati habis ya nak ya. Ini sebenarnya berapanya? Udah gimana hasil diskusinya? Mantap, Pak. Sangat menantang dan menggugah, Pak. Ya, menggugah, menghitung, mengingat kembali hitung-hitungan kita. Kurang waktu, Pak. Perlu waktu ya. Oke. Hampir Balap terlambat kali itu, Pak. kami. Hampir terlambat, Pak. Hampir terlambat. Katanya tadi panjang kali punya Bapak ini. Kata saya nggak ngerti entah apa yang panjang ya. Oke. Kawan Dari hasil diskusinya. Oke, Kami, siapa Bapak itu, Pak. kelompok berapa? Kami, Pak. Yang apa? Kenapa, Pak? Kenapa, Nakku? Kami, Pak. Kami, Pak, duluan, Pak. Oke, silakan. Langsung ada yang maju. Itu bagus sekali tuh. Akulah ya, guys ya. Oke. Kan Nah. Oke, ini ya, guys ya. Ya, kami dari kelompok
nama kami ada Rahmat, Jivil, Septinus, ada El Himawati dan Budiani. Kami menamakan kami anti huru hara. Kan kami adalah kelas 10 yang paling keren. Ini hari yang indah dan mendung. Good. Nah, jadi gini teman-teman. Kami di sini membuat modelnya dulu. X itu harga 1 buku, Y harga 1 spidol, Z harga 1 tinta. Kami buat model pertama 3X tambah Y tambah 2Z itu 17.200. Itu yang dibeli oleh si Hanafi. Nah, baru selanjutnya untuk buku 2 spidol dan 3 tinta 2X tambah 2Y tambah 3Z itu 19.700. Baru 1 buku 2 spidol 2 tinta 14.000. Nah, ini baik sekali Pak Iko kasih petunjuk langsung eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X tambah Y tambah 2Z, kemudian 2X tambah 2Y tambah 3Z. Yang persamaan pertama kali 2 untuk mengeliminasi Y. Nah, teman-teman lihat di sini kami dapatkan 4X tambah 1Z. Nggak apa-apa kami tulis biar tahu Z-nya berapa, itu 14.700. Lalu persamaan 2 dan 3. 2X tambah 2Y tambah 3Z, 19.700. 1X, 2Y tambah 2Z, 14.000. Nah, sama metodenya, Y-nya dieliminasi, kebetulan Y-nya sudah sama sini 2, tidak perlu dikali-kali lagi. Kenapa kami eliminasi Y? Supaya sama dengan persamaan 4. Meninggalkan X dan Z, Y yang kita kick. Nah, dapat 1X tambah 1Z, 5.700. Lalu kami eliminasi sesuai petunjuk persamaan 4 dan 5, dapatlah bahwa 3X itu 9.000. Berarti kalau 1X-nya bagi 3, 3.000. Nah, baru kami lakukan lagi substitusi, dapat nanti Z dia itu 2.700. Nah, jadi dapatlah X-nya 3.000. Ini Pak kami perbaiki Pak. Seharusnya Z di sini Pak, Ya, bukan Y. bagus, itu mantap. Nah, Bapak suka jebak-jebak ini Pak. Untuk Ya, bukan L yang menjebak kasih itu, nah, tahu itu Pak. salah ya. Oh, untuk L tadi lihat Pak. Iya. Lalu kami substitusikan, kami masukkan nilai X 3.000, nilai Z 2.700, dapatlah Y 2.800. Baru di sini kami simpulkan, sehingga untuk Hebi, untuk beli 4 buku, 3 spidol, 1 tinta, 4 kali 3.000, tambah 3 kali 2.800, tambah 2.700. Tadi kami hitung Pak, masih 23.100 Pak. Oke, Tahu masih nanti segitu ya. perpuluhannya, Pak. Iya Pak. Lalu untuk ini Pak, tadi tidak sempat Pak, kami cuma buat 2 langkah yang efektif. Buat model, lalu selesaikan Pak. Tapi perjalanannya sudah paham kan? Sudah Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok anti huru hara. Anti huru hara. Oke, mantap sekali. Luar biasa. Ayo, ada enggak temannya yang dari kelompok lain menanggapi? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi kelompok anti huru hara di hari yang indah dan mendung ini? Sudah sama Pak jawaban kami. Sudah sama ya, berarti kelompok 1, kelompok 2 sudah paham ya dengan langkah-langkah metode eliminasi substitusi. Pak, mau Sudah tanya Pak. Apa? Oke, apa? Tanya, Ada kira-kira Pak. pertanyaan? Ayo, siapa yang mau Saya bertanya? Pak. Ayo, Saya, silakan, Pak. Rahmat. Pak, haruskah buku itu X, spidol itu Y, tinta itu Z? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, boleh kita ganti, boleh juga X-nya dibuat spidol, asal jangan ada 2, 1 X spidol, Y-nya juga spidol, kan begitu ya? Boleh. Oh. Bukunya jadi si Y, harga 1 spidol itu jadi si X, tetap harga tinta si Z, gitu dia. Oke, kita Terus manipulasi. Pak, Oke, ayo, apa lagi? haruskah X, Y, Z Pak? Boleh juga A dan B, tapi karena biasa kita dari dulu X, Y, dan Z, maka itu dulu konsepnya kita buat. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Artinya Kami ini adalah... XY Pak. Takut kami X, Y Pak. Kami maunya Oke. MNO. Oh, Iya, boleh Pak. sekali. Yang penting X, begini. Y, Z ini Pak menyeramkan Pak dari SD kami Pak. Oke, menyeramkan ya nak ya.
Oke. Iya, Pak. Nah, jangan pikirkan yang seram-seram. Nanti jadi enggak dekat sama kita ilmu-ilmu itu ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, sepertinya sudah diam semua, berarti sudah paham. Bapak Angga sudah paham. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Yuk, sekarang coba dulu kira-kira siapa yang bisa melisankan saja secara cepat langkah-langkah penyelesaian secara eliminasi substitusi. Itu aja dulu, yuk. Ada yang bisa? Udah pegang mikrofon ini si El ya, berarti sudah langsung mau bicara. Ayo silakan El. Ayo, El dari tim Purwara. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya mau menyimpulkan tentang yang kami diskusikan tadi Pak. Berdasarkan LKPD yang sudah kami selesaikan, kan tadi kami nggak sempat Pak menuliskan. Menurut saya Pak, langkah yang pertama itu kita baca dulu Pak, kan? Baru yang kedua kita analisis. Nah, lalu yang ketiga, setelah kita analisis, lalu kita misalkan Pak, apa yang dikasih tahu itu dengan variabel. Ya, bisa aja ABC atau XYZ. Terus dimisalkan, lalu kita eliminasi tadi ya, dieliminasi dulu, menghilangkan salah satu variabel Pak. Boleh dia variabelnya yang kita hilangkan X, boleh juga Y. Karena tadi saya melihat tayangan yang Bapak kasih tadi yang pertama X yang Bapak hilangkan. Baru yang kedua Y yang Bapak hilangkan. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan berarti boleh X duluan hilangkan, boleh Y, nggak ada aturan gitu Pak. Terus langkah yang selanjutnya setelah dapat salah satu variabelnya digantikan ke persamaan yang lain. Jangan ke persamaan yang sama, disubstitusi Pak. Menurut saya itu aja Pak dari kelompok kami tadi. Kelompok yang riang gembira, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Pak. Bagus sekali. Ya, sebagus sekali tanggapannya. Berarti Bapak dari kelompok 2 dan kelompok 1 sangat bagus pemahamannya tentang SPLTP dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, anak ya. Berarti karena sudah paham semua dan waktu kita pun sudah mendekati, ya, maka Bapak simpulkan demikian. Saya share dulu ya. Oke, boleh dibaca nanti. Oke. Ya, berarti ini langkah-langkahnya. Ya. Eliminasilah salah satu. Setelah kemarin kita membuatkan pemodelan matematikanya, maka inilah langkah-langkah metode eliminasi. Inilah langkah-langkah eliminasi substitusi. Oke, dari situ boleh nanti anak-anak kami di screenshot supaya nanti ditulis. Oke, nah ya. Oke, kalau misalkan Bapak lihat ini, ya, waktu kita tidak lagi memungkinkan untuk berkuis, maka kuisnya nanti akan saya kasih dikerjakan masing-masing di rumah. Saya tunggu nanti itu sampai sekitar jam 10 malam, dibuat penyelesaiannya sebagus mungkin dengan penyelesaian dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Oke, Tidak, Pak. Tidak ada, berarti Tidak, Pak. sudah pas semuanya. Nanti jangan lupa mengumpulkan LKPD-nya. Oke. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan masuk ke yang namanya memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan metode determinan matriks. Semangat belajarnya terus. Jangan lupa ingat masa depan yang harus kita raih. Oke, demikian dulu kepada Rahmat supaya tetap dipimpin dengan 2 untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak Iko, teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa kembali, mengucap syukur atas pelajaran yang diberikan oleh Pak Iko. Berdoa dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, demikian dulu pertemuan kita. Kepada anak kami tetap semangat belajarnya di rumah.
Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Iko. Silakan observer 1 Pak Agus tadi ya. Yang Iya, 2 Pak. tadi siapa tadi? Saya Pak. Oke, silakan Pak Agus. Oh iya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Iko, saya akan Awas dulu balik siapa mana? Di mute Bu dulu Budi. Ibu. Di Mohon mute dulu Bu maaf, biar. mute dulu Bu ya. Iya, saya akan menanggapi tampilan dari Pak Iko. Secara keseluruhan sudah sesuai dengan yang kita harapkan, sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, sudah sangat bagus dan keren. Semangat Pak Iko, semoga kedepannya lebih semangat lagi. Terima Ya, kasih, namun Pak. tetap ada yang mau disarankan ya Pak. Ya, Itu ya. bukan berarti nggak sesuai dengan yang Bapak rencanakan, tapi mungkin sudah ada dituliskan tapi lupa menyampaikan. Yang pertama, tadi saya sudah mendengarkan kalau Bapak menyampaikan bahwasannya materinya sudah dipelajari kian ya Nak dari rumah ya, sesuai dengan buku ajar yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Ketika menutup pembelajaran, Bapak nggak sampaikan, Bapak nggak bagikan lagi untuk materi determinan itu. Itu aja sih Pak, mungkin kan? Itu saja. Kemudian refleksi dari guru dulu, seperti yang disarankan oleh Pak Yusnar sama saya. Kita suka kali merefleksi siswa, tapi tidak merefleksi gurunya. Mungkin bisa ditambahkan nanti di kegiatan akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kamu dapatkan? Apa yang belum bisa kamu dapatkan, apa yang belum cocok dari penyampaian Bapak, mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Itu saja Pak, secara keseluruhannya sudah mantap, luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Agus. Ya, silakan. Terima kasih Pak Agus untuk umpan baliknya. Ibu Budiani, silakan Bu. Baik Pak, di sini agak berisi sedikit ya, karena anak-anak untuk Pak Iko, rasa kegelisahan dari kemarin sampai sekarang sudah terjawab ya, berarti rasanya sudah mulai lega ya Pak ya. Terus tadi sudah bagus Pak, mulai dari awal Bapak membuka pelajaran sampai selesai itu sudah mantap. Tadi sudah disampaikan Bapak Agus, kemudian yang banyaknya sudah disampaikan Bapak Agus. Tadi merefleksikan, jadi jangan sampai lupa Pak, direfleksikan pembelajaran itu, apakah Bapak sudah berhasil, apakah siswanya senang dengan model yang Bapak sampaikan, dengan materi, dengan LKPD-nya, apakah sudah dikuasai. Jadi Bapak juga perlu merefleksikan diri, biar nanti mata pelajaran berikutnya bisa diperbaiki. Jadi apa kelemahan bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Dan selebihnya Pak sudah mantap, mudah-mudahan dipertahankan dan apa yang menjadi kelemahannya diperbaiki supaya pembelajaran berikutnya itu lebih mantap lagi ya Pak ya. Oke, Baik, Bu. itu saja. Terima kasih, Bu. Ya, itu saja komentar dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Budiani. Terima kasih Pak Iko, keren ya. Mantap Terima Pak. kasih, Pak. Oke, mari silakan selanjutnya. Boleh di stop recordnya Pak Iko, di device-nya Pak Iko.